Sehari-harinya apa? Jualan Pak Haji. Sehari-harinya apa? Dagang Pak Haji. Yang dijual Ada sayuran, ada sembako. mentah apa matang? Mentah. Mentah. Oh iya. Nah ini KRDI apa hajatnya kalau boleh tahu? Hajatnya teh pengen lunas hutang Pak Haji, banyak hutang. Utangnya berapa? Hutangnya hampir 3M. Hampir 3M. Ya. Utangnya kemana? Hutangnya ada yang ke bank, ada yang ke orang gitu. Oh iya. Bos terangin bos. 1, 2, 3 bos. Terangin bos. Ya, izin nyambung Pak Haji dulu ya, nanti kesimpulannya di Pak Haji. Siap. Bapak Ibu, untuk hajat terkabul, kunci utamanya adalah dibikin takjub Allah. Kuncinya itu. Nah, cara bikin takjub Allah ada 2 macam. Apa itu? Sedekah ekstrim atau ibadah ekstrim. Sedekah ekstrim bisa berarti jumlahnya yang banyak, besar, tapi juga ada dalam artian kita memang memaksa tetap bersedekah apapun kondisinya. Kadang kita kan bersedekah nunggu nanti kalau sudah kaya, nunggu kalau sudah longgar. Sementara Allah mengatakannya bersedekah itu dalam keadaan lapang maupun sempit. Nah, justru yang sempit ini kesempatan kita untuk memaksakan. Nah, ini sedekah ekstrim. Termasuk kalau usahanya masih jalan, maksain mengukur minimal sedekah kita senilai dengan bunga bank yang kita bayarkan. Bunga itu kan balak. Nah, harus kita imbangi dengan tolaknya. Kalau balaknya segenggam, tolaknya minimal juga harus segenggam. Ini aja masih seimbang. Maka tolaknya harus lebih gede, walaupun sedikit, lebih kuat. Karena kita bayar bunga bank aja sanggup, tetapi ke Allahnya sedekahnya tidak memaksakan, karena bank itu sudah mengukur. Nah, yang kedua caranya dengan ibadah ekstrim. Nah, ibadah ekstrim apa? Ibadah ekstrim kalau di RDAY yang mendasar itu ya sudah itu, tapi harus kita hayati benar, bukan sekedar menjalankan. Apalagi dalam hal sekedar berpikir bahwa apa yang kita kerjakan ini supaya utang lunas. Ini yang harus dibuang. Jadi kita menjalaninya semata-mata karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi sholatku, ibadahku, hidup dan matiku semua semata-mata karena Allah Ta'ala, bukan karena biar utangnya lunas, bukan karena biar usahanya maju. Itu bonus, bukan sesuatu yang, tapi ada hubungannya. Apa hubungannya? Kalau kita Dimasukin rata semua, sebagian masuk pekerjaan semua. Ibadah ini dengan maksimal karena Allah,
pasti Allah akan mudah Dimasukin yang rata. Ini kaitannya yang saya sampaikan nanti. Karena kalau kita mengerjakannya tidak ikhlas, tidak semata-mata karena Allah, itu sama kayak gini, Bu. Kelihatannya uang, kadung buru-buru diambil, ternyata Oh iya. nggak bisa untuk dipakai karena palsu. Nah, Jenisnya sama ya? Hah? Karena jenisnya sama. Jenisnya sama, dicampur di sini juga sama, warnanya juga sama, Be. Kelihatan ya. Kelihatannya uang, kelihatannya sholat, kelihatannya sedekah, tetapi nilainya Nggak ada. kosong, bahkan negatif. Nih ular tangga lo terangin nanti. Akhirnya Wangi sih sama. untuk main nanti. Ya, jadi Ibu, ibadah ekstrim yang untuk dasar dan wajib kita kerjakan adalah bangun jam 12. Karena ini kita sebut 12 karena ujungnya juga 12. Bangunnya jam 12, senyum, mandi, sholat tahajud, witir, baca Qur'annya 12. Bangunnya jam 12, baca Qur'annya 12. Apa yang disampaikan Pak Haji ini semaunya Pak Haji? Enggak, ada dasarnya. Di mana dasarnya? Al-Qur'an, surat Al-Muzammil ayat 1 sampai dengan 6. Ini untuk meyakinkan kita. Kita biar tambah yakin. Jangan kalah dengan mereka yang kesana-sana. Ya, yakin, harus yakin. Saya ambil Al-Muzammil yang ayat yang ke-6 saja. Kalau bangunnya nanti dibaca ya, ini kita tandaskan ayat yang ke-6. Artinya saja bahwa sesungguhnya bangun malam itu pengaruhnya sangat kuat terhadap jiwa. Ular tangga buat contoh. Jiwanya. Ular tangga buat sangat contoh. kuat. Dan Kalau main ular tangga itu kalau udah ucapannya naik, menjadi kalau kita mantap. ketemu ular turun ke bawah, Menjadi kan udah mantap. naik ke atas tuh, dikocok, ketemu Kenapa? ular Mantap. turun ke bawah lagi, Karena naik lagi. lidah mulut kita ini Ya, sudah permainan ular tangga mimilnya yang pakai namanya. kertas. Ucapan yang sering muncul di kita ini tiap malam adalah apa? Ambil ular tangganya, Den. Al-Quran. Minta ular tangganya contohnya. Dan setiap Jadi bangun kayak tidur ular sampai tangga kan tidur, orang kadang Haji udah ngajarnya dengan sholat, syukur. taubat, Alhamdulillah, tahajud, alhamdulillah, kok alhamdulillah, belum syukur. terkabul, ya Sehingga karena ucapannya mikir. kita akan Jadi mantap. kalau main kocokan tuh Tapi turun harus ke bawah. tidak boleh kayak ini, ya. Ingat, harus yang asli. Harus yang asli, jangan yang palsu. Heboh kalau ada yang palsu. Yang kedua, Bapak Ibu harus membersihkan diri dari sifat 18 ini. Sifat yang tidak baik harus tidak ada, harus benar-benar bersih, karena itu akan mengotori hati, menutup pintu rezeki. Kenapa harus dibersihkan? Karena kata Allah di surat Nuh itu, kalau kita mohon ampun, Bapak Ibu, itu Allah akan melipat gandakan harta, dan itu janji Allah pasti ditepati. Tapi bukan semata-mata karena itu kita membersihkan diri, karena memang kebutuhan kita harus bersih. Rumah kita harus kita pel karena harus bersih, bukan karena mau terima tamu doang. Membersihkannya susah nanti, laba-labanya banyak, lantainya kotor, ya udah tiap hari harus kita bersihkan, sehingga siapapun yang datang, rezeki yang masuk setiap saat bisa masuk. Kalau rezekinya mau datang ternyata di dalamnya diri kita ini ada mangsa,
Nah, dia masuk Taruh tapi di tidak belakang. kita nikmati. Ibaratnya kalau ada negatif di dalam diri kita itu seperti halnya ibu ternak ayam, kandangnya ada Musang. musangnya. Bener. Ayamnya masuk bertelur kok nggak nambah-nambah. Kemarin kelihatannya menetas, anaknya nggak ada. Ribut terus ayamnya karena ada musang datang, wah ribut. Ibu sama, kalau di dalamnya ada kotor, ribut mulu sama suami, sama istri, sama anak karena kotor di dalam dirinya. Dan apabila hajat Bapak Ibu tidak segera terkabul, kok introspeksi, apakah di dalam diri kita ini ada sifat yang dominan, ada yang kotor. Jadi ada susu seember, kalau kejatuhan baygon setetes bisa diminum? Enggak, rusak susu sebelanga. Kita sudah bagus ibadahnya, tapi sifatnya muncul, tahu-tahu jengkel, mancing jengkel, kepancing jengkel, merosot lagi itu. Yeah. Contohnya sampai Ular tangga. belikan Pak Haji ini Ular biar tangga. Bapak pernah gak main ular tangga waktu kecil? Nih. ini. Ular tangga. Iya. Udah naik ke atas. Nih. Ketemu buntut ular, turun. Contohnya. Ketemu buntut ular, turun. Itu kan, Bapak Ibu. Dikocok. Nah, mulai Ular tangga, coba dikocok tuh. Ingat gak zaman kita kecil Kita dulu? main. Udah mau finish, turun ke bawah Sudah merosot. mau dapat piala, ya kan? Dari bawah ke sini. Nah, sudah di sini tinggal berapa langkah ini? Di sini. Sampai Ketemu di sini. buntut. Ketemu buntut, ketemu turun lagi. Turun nah ketemu ini tinggal berapa langkah yang ini? Coba. Kalau kita sampai ketemu angka dari sini melangkahnya 1 langkah, Ini dia Pak, yang jauh. jauh banget. Nah ini malah ya. Ini sudah nomor 98. Tinggal 1 langkah, 2 langkah harusnya finish. Kalau ini dapat 1 langkah sudah 97, harusnya kita lewati ini, nggak boleh ini kan, harus 98, 99 finish. Finish 100. 100 Harusnya jenderal. turun Merosot. terus merosot Nggak punya setengah. jabatan. Di sini melangkah lagi, merosot lagi ke sini, balik lagi ke sana. Ular tangga, bos. Ingat ular tangga. Itu kalau kita negatifnya muncul Nggak boleh. muncul terus. Sholat tahajudnya, bangun malamnya sudah bagus, sedekahnya sudah rutin, Sholat tobatnya. sholat tobatnya sudah oke, Doanya khusyuk. baca Qurannya mantap 12, doanya khusyuk, yakin. Tapi begitu balik kanan langsung wek jengkel, marah. Nggak boleh. Kok ketawa? 18. Iya. Semua Pak. Ada semua. Ada di lo semua. Ada di lo semua. Kalau ular tangga merosot. Balik lagi ke sana. Kapan dapatnya piala? Nggak bisa. Nggak bisa. Bener nggak ini ilustrasi Pak Haji? Bener banget. Kalau kita ajari dengan itu sih kewajiban, wajib kita jalankan untuk ibadah ekstrim, bikin takjub Allah. Allah sih sebetulnya sudah takjub, sudah ibadahnya sudah oke, sholat tobatnya sudah ajari Pak Haji 68 sudah dikerjakan. Habis maghrib 18 sudah Pak Haji. Yang 50 habis subuh sampai mau tidur sudah Pak Haji. Pas ke pancing jengkel. Kok belum ya? Langsung diberikan ular tangga sama Pak Haji. Iya. Tuh. Alhamdulillah ya Allah. Ya Allah.
tinggal satu Saya bela-belain loh beli permainan ular tangga. Iya. Saya bilang sama supir saya, tolong beliin permainan ular tangga. Kata supir saya, buat siapa Pak? Buat orang Kerawang blow on. Buat orang Kerawang blow on. Jangan sekali Pak Haji. Iya. Sudah pialanya sudah di depan mata. Bener. Iya bener ya. Iya. Bapak tuh depan mata Pak, 10 miliar per bulan Pak. Amin. 10 miliar udah saya sabdain. Amin. Udah tinggal berapa langkah lagi, jangan sampai merosot. Amin. Sudah di angka 98 Pak Haji. Sudah di 97. Harusnya dilompatin itu yang 98-nya. Masuk ke 98. Tuh. Allah. Berosot lagi. Sifat busuk. Nah, busuk. Makanya tiap waktu ditonton sambil dagang ditonton kecelakaan. Nah, iya. Cekakaan. Soalnya merasa diri sendiri. Iya, Aduh ya. janganlah. Padahal tidak di depan cermin ya. Kok ada semua gitu? Kok gue banget Kalau ini. Pak Haji itu pasien blow on, makanya saya udah walaupun sambil bikin sayur asam, bikin apa, selalu kan nonton tiap menit. Senyum-senyum nggak? Ya bukannya senyum-senyum Nakal aja. aja. Makanya suka bilang, ih sedang orang gila kayak gitu. Aduh ya Allah, Gusti. Jadi ibu nonton YouTube saya sambil senyum-senyum. Ih, Pak Haji Bukan teh, senyum, bukan senyum kawan. lagi Pak Haji, ketawa kan saya nonton YouTube-nya di TV kan, kan Oh, gede. Oh, gede. Waktu yang semalam ada yang apa, santet ya, yang nyantet ya, Iya. yang nyantet yang nangis-nangis itu. Oh ya Allah, Gusti. Nanti datang nanti kontrol. Orang Kerawang juga kan itu ya? Iya. Orang Kerawang, saya dengar orang Kerawang. Oh, di mana ya di Kerawang gitu? Iya, yang kenapa ini menjadi motivasi? Kenapa itu Apa ya? kita yakin Apa? bahwa dengan sholat tobat Oh, itu iya. hajat kita terkabul? Ini kan keyakinan, tapi memang tidak harus Es ke sini, tidak kelapa, boleh Den. ke sini. Karena kata Allah, kalau mohon ampun ininya bersih, kata Allah akan dilipat gandakan harta dilipat gandakan. Kita harus yakin itu. Apalagi pakai es, pakai batu es, kalau kita pakai gula. jalaninya semua karena Allah, kita mengangkat kedua tangan, mohon hajat kepada Allah, pasti Allah kabulkan, pasti Allah kabulkan. Karena kata Nabi, Allah malu melihat hambanya mengangkat kedua tangan, mohon hajat kepada Allah, kok Allah tidak ngabulkan, itu malu Allah. Jadi kita angkat kedua tangan kita dengan syukur, bukan dengan menangis. Dengan apa? Alhamdulillah, Bukan kelapa, alhamdulillah, alhamdulillah, Ini jeli. alhamdulillah Allah. Pendapatan penghasilan saya sudah 10 Kan miliar kelapa ada di situ bulan deh, ini. di kantor Eyang. Ada. Alhamdulillah, 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 Pak Haji itu alhamdulillah. suami saya lagi nonton. Ya, Doakan Pak Haji. doakan sing kabul ya. Pasti. Pasti Pasti. Pak Haji. Pasti. Pasien blow on aja ya. Oh, dia nonton. Iya, lagi nonton. Soalnya dia di rumah. Di atasnya ya. Di atasnya. Yuk, assalamualaikum. Suami apa sehari-hari kegiatannya? Dia nggak punya kegiatan Pak Haji, sama-sama jualan, suka ngebantu jualan, cuma dia nggak sehat gitu. Contohnya? Dia orangnya gemuk kayak Pak Haji gitu. Contohnya nggak sehat deh. Jadi jalannya teh susah, soalnya si tempurung ini teh pecah, Gara-garanya? kejedot ini tah kaki bale, kayak gitu kayu kaki bale. Oh, Jadi nyerondot gitu di pasar, nyerondotnya sedikit gitu, cuma dek gitu, tapi langsung blak pecah teh si tempurung itu langsung bengkak, we. sampai sekarang? Iya,
emang nggak dioperasi kan dia nggak mau, cuma ke tukang ini doang. ke Urut. tukang, iya. Jadi ya udah kayak gitu, jadi nggak ada. Udah berapa lama? Ya udah lama, dari tahun 2011. Dari tahun 2011. 2011. Jadi kalau naik motor mah kayak kelihatan kuat gitu, tapi kalau jalan kaki enggak. Makanya tadi mau ikutnya enggak gitu. Kenapa nggak dibawa kemari aja diurut tuh, kan kita ada tuh spesialis urut Kak, urut patah. Coba. Dibawa kemari coba. Iya. Diurut. Iya, jadi si tempurungnya teh pecah gitu lah. Udah we enggak. Kan ini kan nggak benjol gini kayak apa ya Pak. Jadi ini mah gitu pecah. Jadi kalau misalkan gitu teh jadi harus pakai tangan gitu. Jadi udah nggak bisa ini sendiri gitu. Kenapa nggak dipecut pakai belut kakinya, betisnya, sama pahanya? Suka Pak Haji kan dulu ngelihat ya YouTube. Iya. Iya. Ya beli belut. Yang setruk aja sembuh. Jadi kakinya dipecut pakai belut, betisnya sama pahanya. Udah itu juga baru Setiap hari 99 hari. Kalau dia mau sembuh. Pas saya ngelihat ya dipecut pakai belut tuh kayak gitu kan, ngelihat YouTube-nya Pak Haji gitu. Ya udah saya beliin belut kayak gitu, dipecut-pecut Tiap hari 99 kali, 99 hari. Enggak sehari 2 hari. Kan dia udah bertahun-tahun. Iya, udah bertahun-tahun. Terus apa lagi hajatnya sekarang? Pak Haji gini, saya teh kan mau ngejual sawah. Jadi si sawahnya teh belum laku-laku gitu. Jadi makanya teh hutang saya teh kan makin makin Kalau nggak jual sawah bisa nggak jual aset? Nggak jual aset. Gak tahu ya. Ya pasti Tapi bisa. utangnya lunas. Pasti bisa. Nggak jual aset tapi utangnya lunas. Pengennya sih kayak gitu. Ya udah, Pasti bisa. praktekin nomor RDAE coba 1 2 3. Udah diterangin belum tadi? Udah. Nah, tinggal dipraktekin aja. Praktek udah Bangun Pak jam Haji. 00 senyum. Alhamdulillah udah banyak yang terkabul ya. Tapi maunya saya baca Qurannya 12 juz. Alhamdulillah Pak Haji. Kalau 12 juz pun belum, tapi beberapa hari udah sampai 18 juz. Udah saya pokoknya Nggak mau setiap hari. iya setiap hari, setiap malam gitulah, setiap malam. Iya. Soalnya kan saya mah jadi taunya baru Pak gitu ya. Dikasih tahu sama teman yang ngirim dagangan ke saya gitu. Ngobrol-ngobrol, udah buka aja YouTube, kan saya mah emang orang dagang jadi nggak pernah buka HP ya, nggak ngerti gitu. Jadi dikasih tahu, oh ini ada ilmu ini, nggak usah bayar, dibuka. Makanya aku saya tadi dipraktekeun dipraktek. Alhamdulillah Pak Haji, sebelum puasa pas saya kenal ini teh sebelum puasa, tapi alhamdulillah ada yang terkabul. Pas anak saya mau bayaran kuliah ya, kan sekarang ada yang semester 6. Pas mau kuliah teh mama bayaran teh sekarang mah 15 juta per semester. Pokoknya pasti mama punya uang banyak gitu. Iya. Nah, 2 hari kemudian teh dari rumah teh nelpon, kata suami saya teh mah pulang, ini ada ibu-ibu mau ngapain ya gitu. Saya teh dari pasar pulang Bu, ada apa Bu? Bu, itu cenah ibu punya kebun yang di pojok ya, cenah gitu, itu punya ibu. Oh iya, mau saya kontrak ya 5 tahun. Alhamdulillah. Jadi 5 tahun berapa? 5 tahun teh 20 juta Pak Haji. 5 tahun. Iya, cuma tanah kosong di pojok kampung. Jadi dia kemarin teh bayar baru 3 tahun, saya bayar 3 tahun dulu ya. Kalau misalkan kelihatan usaha saya udah kelihatan maju, 2 tahun saya lunasin gitu. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Doa saya diijabah ya Bu, Allah. tadi kan kalau ibu lihat yang keluar itu kan dari Aceh terbang. Oh iya. Ini privat yang kedua. Dia waktu itu pengen jadi anggota DPR RI terkabul. Oh, iya. Pengen jadi ketua anggota DPR RI terkabul. Sekarang dia pengen jadi ketua Partai Golkar Aceh. Nah, dia aja sampai berkali-kali datang terkabul. Ibu juga pasti tinggal dipraktekin aja. Amin, amin, Allah. Tinggal amin. dipraktekin. Amin. Bisa? Bisa. Apalagi pertanyaannya? Kita mau bangga. Pak Haji, gini, kan saya teh punya beberapa hutang ke bank ya, Ya. beberapa bank. Jadi setelah saya praktek ilmu RDAY,
udah ada bank-bank yang enggak ngehubungin saya gitu Pak Haji. Terus gimana, apa dibayar apa? Bayar, nanti dibayar. Kan ibu nanti cair 10 miliar, utang ibu berapa? 3 miliar. Ya makanya gitu, apa kan jatuh tempo tanggal 28 gitu ya. Kan biasanya sebelum jatuh tempo tanggal 28 teh kan udah nge-WA, udah ngebel. Nah, jadi udah mau 2 bulan ini dia enggak ngehubungin. Nggak apa-apa, ibu kan nanti cair 10 miliar, dibayar. Dibayar, Amin, dibayar. Amin, ya Allah, amin. Total utangnya berapa? Misalkan semuanya 3 miliar. 3 miliar. Bayar. Tinggal 7 miliar balikin ke saya. Selesai. Amin, Allah. Bayar. Amin. Orang uangnya ada kok. Amin, amin. Praktekin ilmunya yang tadi diajarin. Amin. Gitu. Ini ibu baru pertama kali ke sini. Saya teh udah 2 kali, tapi pas waktu itu teh Ramadan ya, tanggal 10 Pak Haji katanya lagi Enggak nih off. privat 10 juta baru Enggak, sekali. kan Pak Hajinya lagi off, jadi saya cuma ijab. Kan saya cuma sama Mas Regi pencerahan, ikut pencerahan. Enggak nih yang sedekah 10 juta baru pertama baru, kali. Iya, baru. Ajarin ilmu centong. Manggil duit 10 miliar. Cair setiap bulan, ajarin. Amin, amin. Ajarin. Kasih uang BP Pak Haji spesial. Ini bukan untuk dibelanjain ya. Ini untuk umpan, disimpan untuk manggil teman-temannya dia. Biar dia datang dari segala penjuru, dari atas, dari bawah, dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Pasti terserah Allah mau mengirimnya lewat mana. Amin, ya Allah, amin. Panggil Bismillahirrohmanirrohim. Ini contohnya ya, nanti dikembangkan sendiri. Ini contoh sederhana saja, nanti kita kasih catatannya, nanti dikembangkan sendiri bahasanya. Kalau pembukanya dasarnya begini: Bismillahirrohmanirrohim, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah 9 kali, Al-Fatihah. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang Embek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya lakukan ini Allah kabulkan, Allah kabulkan, Allah kabulkan. Panggil ganteng, senyum, gembira, ceweknya juga bergembira. Panggil nama boleh, panggil sebutan juga boleh. Kasep, ganteng, 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 ganteng datang ya, datang ke rumah saya sini, datang, masuk ke kamar, masuk ke almari, masuk ke rekening juga boleh. Datang, undang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Undang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Undang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Ini dicentongnya ke dalam begini. Nah, dia senyum, kita tatap, kita ajak berkomunikasi untuk mengundang temannya. Bisa? Ada itunya Pak, tulisannya. Ada. Nanti dikembangkan lagi ya. Tinggal praktekin. Maunya saya, ibu meraktekinnya nggak boleh otaknya utang, utang, Duit. duit, nggak boleh. Tapi ibu harus ikhlas semata karena Allah. Sesuai kalau bacaan sholat. Kalau ibu sholat, ada bacaannya, wa nasuki wa mayaya wa mamati lillahi robbil alamin. Hidupku, matiku, ibadahku semata-mata ikhlas karena Allah. Jadi ibu jalanin ini karena Allah, bukan karena utang lunas, bukan karena biar dagangan rame, enggak, karena utang lunas. Nanti duit datang sendiri. Jadi Amin, berbuat, amin. berbuat, berbuat, Amin. berbuat, berbuat. Berbuat. Jangan ibu, kapan ya 10 miliar? Nggak boleh. Pasti. Nggak ada kata kapan. Pasti. Pasti. Bisa? Bisa. Yakin? Yakin. Bulat ya? Bulat. Semuanya 10 miliar ya? Amin. Setiap bulan. Amin. Gimana caranya? Harus. Kenapa? Karena ibadahnya udah maksa. Makanya hajatnya harus maksa.
Kalau ibadahnya nggak maksa, hajatnya buat apa maksa? Amin. Nyambung nggak maksud saya? Nyambung. Karena kita udah hajatnya maksa, ibadahnya kita paksain. Bisa? Bisa. Cair 10M ya. Amin. Sip, Pak cair. Haji, saya teh pengen kayak dagangnya teh pengen kayak Pak Haji Roni. Iya. Kan belum dipraktekin. Kan jualan saya teh sekarang teh jadi di pasar teh kurang orang teh. Dipraktekin dulu. Jadi Pak Haji, saya kan saudara di sini. Izin mau mengamalkan Boleh. ilmu yang Boleh, tadi diterangin udah diperhatiin belum? ya sangat diperhatikan. Malah saya suka tiap nonton tiap hari. Terus hajat saya kan ikut ke sini tuh, saya punya anak laki-laki umur 8 tahun kurang. Itu dia kena penyakit autis di itunya Pak Haji. Ya, kalau fisiknya bagus, badannya bagus kayak yang itu, cuman dia autis itu kan nggak bisa komunikasi, terus kayak yang Banyak proses, Bos. Banyak proses. Banyak proses. Kalau mau sembuh banyak proses. Mesti naik kuda. Terapinya mesti naik kuda. naik kuda ya. Iya, makannya mesti pakai air cebokan alat kelaminnya istri. Minumnya juga minum air cebokan alat kelamin istri. Oh gitu. Sedekah senilai makanan favoritnya dia. Dia makan favorit apa? Oh, gitu. Sedekahin kali 500 kali 12. Oh. Banyak proses, Bos. Mesti ngobrolnya berdua, nggak boleh ada orang. Oh siap. Kalau begini nggak bisa. Oh siap. Karena melebar. Oh siap. Kapan aja atur waktu. Oke. Senggang kesini ya. Iya. Tadi Pak Haji, ajarin. boleh satu lagi nanya? Boleh. Kan saya teh punya anak yang udah rumah tangga ya, tapi jauh di Bandung. Tapi kayak rumah tangganya teh ribut gitu Pak Haji, ribut melulu gitu. Anak sayanya laki-laki, cuma anak sayanya teh enggak begitu apa ya namanya teh, jadi si istrinya teh enggak takut lah bahasanya gitu. Jadi setiap waktunya teh ribut, jadi ya kalau ribut mah pastilah masalah ekonomi gitu ya. Anak saya teh dinas di kepolisian di apa teh di Buah Batu, di sekarang mah jadi babin Kantibmas. Terus dia teh pengennya teh Pak Haji pindah dinas, pindah ke Kerawang. Sedekah 12 kali gaji sama remonnya. Sedekah 12 kali gaji. Kanit Lantas Sukaraja sekarang jadi Kapolsek Megamendung. Itu pasien saya. Iya. Pak Haji, ya cara sedekahnya itu boleh cicil? Yang nyedekain ibunya boleh. Kayak anak saya yang nyedekain saya. Iya. Ibu aja yang nyedekain. Kalau dia nggak mungkin mau sedekah. Ibu aja. Iya, terus Tahu-tahu dia naik jabatan. Iya. Jadi sekarang teh dia teh lagi menjabat babin gitu ya. Udah 2 kali ini apa namanya 2 kali ngajuin pindah, tapi belum di ACC juga. Kemarin pindah yang pakai uang lah 40 juta. Tapi nggak di ACC, si Kapoldanya pindah. Sekarang Kapoldanya ganti, dianya teh sekarang teh jadi babin Kantimas. Jadi ya Sedekah, Bu. Sedekah. Apa-apa ke Allah. Apa-apa ke Allah. Apa-apa ke Allah. Kalau kita kan apa-apa ke manusia. Iya. Apa-apa ke manusia. Janganlah ke Allah, Bu. Sedekah. Nanti dia pindah. Terus tapi si istrinya itu teh apa sih ya namanya kalau ini teh, jadi si istrinya teh sifatnya teh keras banget gitu, jadi nggak bisa gimana cara jadi bahasa si suami teh kalau gini ceritanya gini cenap, dia teh kan punya Bu, hutang lah. mendingan Ibu terkabul dulu aja. Jangan 10 miliar iya. ngapain ngurusin anak. Iya. Nanti kalau Ibu udah punya duit baru berbuat buat anak. Oh, iya. Sedekahin anak. Apa istrinya keras, sedekahin istrinya akur. Amin. Pak Haji, sedekahnya itu boleh nyicil gak? Yang Boleh, Iya. boleh. Apa makanan favoritnya mantu Ibu kali jumlah anak yatim kali 500 kali 12. Ibu nggak bisa berbuat, Pak Haji, gimana nih mantu saya keras, anak saya keras, jadi ngerinya berpisah. Ya harus sedekah lah. Tapi kalau dia suruh sedekah kan nggak bakal mau. Iya. Ya kita sebagai orang tuanya. Iya. Mendingan Ibu meraktekin dulu ilmu Ibu. Iya. Kan cair 10M. Iya, amin. Bayar utang 3 miliar, masih ada 7M. Iya. Buat sedekah. Amin. Saya juga begitu, Bu, ke anak saya. Sedekah, nggak mau dia. Udah, kita yang sedekahin aja. Baru dia tadi bilang, "Papa, katanya di kandang ada perlombaan." Iya,
aku nyumbang ya Pak 50 juta. Mana uangnya? Nih. Udah, tadi saya kasih ini 50 juta buat perlombaan. Coba kalau dulu boro-boro anak saya mau sedekah. Antipati dia. Ilmu apa itu papa tuh? Ilmu gila kata gitu. Sekarang kata dia pasiennya luar biasa Pak. Pasiennya saya luar biasa. Nah tadi dia nyumbang tuh buat perlombaan anak yatim 50 juta dari anak pertama. Anak yang kedua nyumbang 25 juta. Maka tadi saya kasih kakak saya, nih 75 juta buat lomba-lomba. Jadi kita yang berbuat bu orang tua dulu. Anak nggak bisa diwajibin. Tapi nanti dia pasti sadar. Bisa? Bisa. Pasti? Pasti. Sip, cair 10M. Terkabul. Amin, amin. Terkabul ya, 10M ya bos. Makasih Minta ya, Pak. channel masih deh atau apa? Ya. Minta tuh. Channel.